الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما بعد jamaah salat Jumat rahimahullah ta'ala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat karunia, atas nikmat usia yang Allah berikan kepada kita semua, atas nikmat berupa kesempatan untuk membuktikan bakti kita kepada Allah. Salah satunya duduk di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat yang agung di hari yang agung, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Dari sekian banyak kemungkinan takdir yang menimpa kita, sakit, banjir, kecelakaan, menjadi korban pencurian, dan segala kemungkinan takdir buruk, Allah selamatkan dan Allah pilihkan kita takdir baik, yaitu berkumpul di hari yang mulia dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya yang mulia, kepada seluruh alim ulama, para mujahid dakwah, dan seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa belajar untuk beristiqamah meniti jalan sunnahnya. Semoga sampai akhir hayat cinta kita kepada beliau, ta'zim kita dan harapan kita berkumpul dengan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, kami berpesan kepada kita semua yang hadir, usikum wa nafsi bitaqallah. Kami berpesan dengan pesan yang agung untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Melihat sesuatu yang buruk, iman kita turun. Kita tidak sabar terhadap ujian lalu marah-marah kepada keluarga, iman kita turun. Ketika kita berwudu, kita sujud kepada Allah, iman kita naik. Al-iman, iman itu naik bitta'ah dengan ketaatan, iman itu turun dengan keburukan dan kemaksiatan. Karenanya perlu diperbaharui, dan tidak ada momen terbaik untuk mengingatkan itu kecuali ketika kita berkumpul dalam salat Jumat di tempat yang mulia. Kita tidak pernah tahu, kadang Allah bukakan pintu hati kita di momen pada saat kita mendengarkan nasihat dari khatib tentang pentingnya ketakwaan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini 27 Rajab
ada satu peristiwa bersejarah dalam kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan sampai hari ini, tanggal ini terlewat begitu saja layaknya orang-orang yang tidak kenal Allah dan Rasulnya. Orang kafir, orang Nasrani, orang Amerika, orang yang tidak beriman melewatkan hari ini sebagaimana orang-orang hidup pada umumnya. Tapi tidak bagi orang yang beriman. Hari ini adalah 27 Rajab, hari di mana Allah mengungkapkan bentuk kasih sayangnya kepada Rasulullah SAW. Mari kita duduk, kemudian kita gali hikmah yang terkandung di dalam peristiwa ini. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surah Al-Isra, ayat yang pertama, sering dibaca oleh imam kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak menggunakan kata nabi, Allah tidak menggunakan kata rasul, tapi Allah menggunakan kata abdihi, hambanya. Seorang hamba adalah makom paling tinggi. Ibnu Qayyim menjelaskan yang disebut dengan hamba adalah budak, seseorang yang lemah, yang tidak punya hak, tidak punya kekuasaan atas hidupnya. Makan disuruh majikannya, disuruh kerja dia kerja, dia tidak berhenti bekerja kecuali majikannya menyuruh dia bekerja. Yang namanya budak, yang namanya abdah, yang namanya hamba adalah orang yang paling lemah di dalam hidupnya. Dan Ibnu Qayyim mengatakan yang disebut dengan hamba adalah makom tertinggi di sisinya Allah. Mengapa? Seorang hamba itu lemah, maka dia perlu bersandar kepada yang maha kuat. Seorang hamba itu tidak punya kuasa, maka dia perlu bergantung kepada yang maha kuasa. Yang namanya seorang hamba itu tidak bisa apa-apa kecuali atas perintah tuannya. Maka seorang hamba yang benar, dia bergantung bersandar kepada tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam yang diberkahi dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Banyak di antara kita yang menjadikan Isra Mi'raj itu sekedar mukjizat Rasulullah SAW. Benar, Isra dan Mi'raj, Isra perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha dalam satu waktu menggunakan kendaraan yang bernama Buraq. Kalau kita melihat Isra dan Mi'raj dari sudut pandang iya ini mukjizat saja, kita hanya akan melihat itu khususiat untuk Nabi, kekhususan untuk Nabi. Tidak pernah mendapatkan hikmah apa sebenarnya cermin untuk diri kita sebagai manusia. Mari kita lihat latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Isra dan Mi'raj itu terjadi kurang lebih 18 bulan sebelum hijrah ke Nabi ke Madinah. Berarti kalau Rasulullah ada 10 tahun di Mekah, berarti 1 tahun setengah, kurang lebih di tahun ke-8 kenabian. Rasulullah SAW mengalami beberapa fase yang sangat menyedihkan dalam hidupnya. Nah, kita akan belajar tentang fase terpuruk sebagai seorang nabi. Nanti kita akan merefleksikan ke dalam diri, adakah kita pernah mengalami satu episode terpuruk di dalam hidup, yang sedih di atas kesedihan, yang seolah-olah tidak ada lagi tempat untuk bernaung, sedih, nggak tahu harus kemana, kecewa, bingung seperti apa. Rasulullah SAW pernah mengalami itu. Yang pertama, Rasulullah SAW mendapati rumahnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ketika beliau masuk ke dalam rumahnya, tidak lagi ditemukan lentera cintanya. Tidak ada lagi Sayyidah Khadijah yang menyambutnya dan menguatkannya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau yang tercinta, terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi, yang menguatkan Nabi.
Seluruh hartanya habis untuk Nabi. Hatta ketika Sayyidah Khadijah akan dikafani, didapati kain kafannya berupa kain yang dalam keadaan lusuh. Habis hartanya, habis seluruh yang ia punya untuk dakwah suaminya Rasulullah SAW. Belum selesai kesedihan yang pertama, datang kesedihan yang kedua. Sayap pelindungnya telah Allah ambil, yaitu pamanda Abu Thalib, yang selama ini melindunginya dari segala kekejian dan kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Hatinya sedih, hatinya gundah gulana, hatinya betul-betul dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Di kehilangan dua orang yang dikasihi ini, datang kebencian, cacian, makian dari penduduk Mekah. Bahkan caciannya sudah meningkat kepada tindakan fisik, hendak mencelakakan dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berinisiatif memindahkan dakwahnya dari Mekah menuju Taif, dengan harapan masyarakat Taif, kalau yang pernah umrah, pernah ziarah ke Taif, didapati di sana satu kebun anggur tempat Rasulullah SAW beristirahat, di Masjid Qu namanya. Datang ke Taif dengan harapan diterima dengan baik-baik, mau menerima dakwah Nabi. Apa yang terjadi? Justru mereka menggunakan anak-anak kecil yang duduk di belakang itu. Anak-anak kecil mengambil batu dan melempari Rasulullah SAW. Dilempari Rasulullah dengan batu, dengan cacian, dengan hinaan, tapi Rasulullah tidak bisa membalas karena mereka anak-anak yang kecil. Hanya Zaid bin Sabit yang melindungi Rasulullah, sampai satu batu itu mengenai kaki Rasulullah dan keluar darahnya. Itulah yang membuat kemudian Rasulullah SAW di sebuah kebun anggur, yang mengangkat kedua tangannya, lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah tidak peduli dengan apapun ya Allah. Kemana hendak Engkau berikan aku? Apakah kepada orang yang menyambutku dengan wajah yang murka kepadaku? Apakah Engkau akan berikan aku kepada musuh-musuhku yang hendak mencelakakanku? Aku sudah tidak peduli ya Allah. Yang aku pedulikan hanya dirimu. Yang aku pedulikan hanyalah asal Engkau tidak murka kepadaku. Yang aku pedulikan hanya Engkau yang ridha kepadaku. Yang aku ketahui ya Allah, nikmat-Mu begitu luas Engkau limpahkan kepadaku. Ungkapan hati dari seorang yang penuh kesedihan, ungkapan hati dari orang yang betul-betul merasakan penderitaan dalam keadaan sendirian. Itulah latar belakang perlahan datangnya pertolongan Allah berupa malam 27 Rajab diperjalankannya Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa maknanya? Orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang sedih, orang yang sedang dalam fase tidak baik-baik saja, dia butuh sandaran, dia butuh kekuatan, dia butuh dukungan. Maka diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi di Masjidil Aqsa? Semoga kita semua diberi kesempatan salat 2 rakaat di Masjidil Aqsa di Palestina. Semoga Allah merdekakan Palestina. Yang pertama, Rasulullah SAW diminta untuk menjadi imam salat bagi para makmum orang-orang yang mulia. Siapa? Para nabi dan rasul. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, rubah orientasi batinmu. Kamu tidak gagal. Kamu sedang melewati satu fase dakwah sebagaimana saudara-saudaramu, sebagaimana pendahulu-pendahulu melewati hal yang sama. Ada Musa alaihissalam, ada Idris alaihissalam, ada Yahya, ada Zakaria, ada Zulkifli, ada Ismail, ada Ibrahim, ada Yakub, ada Yusuf, ada Yunus. Ada begitu banyak nabi dan rasul yang menjadi makmum Rasulullah SAW. Apa maknanya? Rasulullah SAW dikuatkan batinnya dengan dimuliakan menjadi kedudukan Sayyidul Mursalin. Apa maknanya? Ketika kita sedang dalam fase terpuruk, jangan pernah merasa menjadi orang yang paling hina, orang yang merasa terpuruk, tidak ada mulia-mulianya. Jangan. Selagi kita benar, selagi kita dekat kepada Allah, Allah yang memuliakan kita. Tidak dengan harta, tidak dengan dunia, tapi Allah muliakan dengan hal yang jauh hakiki, yaitu ketakwaan. Ada orang mungkin punya harta berlimpah, bapak ibu, teman-teman, anak-anak semua
bangun jam 4, bangun jam setengah 5, diberikan kesempatan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ketika orang-orang yang kaya sedang terlelap dalam tidurnya, ada di antara bapak ibu, di antara jamaah semua yang bangun malam, sujud, bahkan doanya bukan hanya untuk dirinya, tapi doa untuk masyarakatnya, dua negaranya. Orang-orang ini mulia dengan caranya, bukan dengan dunia. Yang kedua, Rasulullah SAW itu butuh dikuatkan. Sebagaimana orang yang sedang terpuruk butuh dikuatkan. Dengan cara apa? Rasulullah dikuatkan dengan diperlihatkan keajaiban alam semesta, diperlihatkan bagaimana keajaiban langit pertama, langit kedua, ketemu Nabi Adam, bertemu Nabi Idris, bertemu Nabi Yusuf, bertemu Nabi Musa, dan seterusnya, ketemu dengan Nabiullah Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya? Jangan pernah merasa terpuruk dan merasa sendiri. Ada Allah yang akan menguatkan. Ada Allah yang menguatkan. Yang ketiga, ini yang membuat Rasulullah SAW merubah orientasi batinnya dalam melihat segala realitas yang terjadi di Makkah. Setelah Isra Mi'raj itu Rasulullah berubah, jauh lebih tabah, jauh lebih tenang. Mengapa? Batinnya telah berubah. Melihat segala sesuatu tidak dengan sudut pandang dunia, tapi melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang jauh lebih luas. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berhalwat, mengajak, mengobrol, berdua hanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ketiga, Isra Mi'raj itu bentuk pengungkapan kasih sayang Allah kepada Nabi. Kadang orang yang terpuruk, orang yang sedang sedih, orang yang sedang ada masalah itu butuh sebuah ungkapan. Makanya kadang anak-anak mengatakan kepada orang tuanya, "Bapak itu gak sayang ya sama saya. Ibu tuh sayang gak sih sama saya?" Padahal orang tua pasti sayang kepada anak-anaknya. Mengapa? Karena anak butuh ungkapan. Maka Allah wujudkan ungkapan itu dengan apa? Diundangnya Nabi langsung ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah dari seluruh cinta Allah itu dalam perjalanan Isra Mi'raj adalah salat 5 waktu. Apa maknanya? Isra dan Mi'raj untuk Nabi, salat untuk kita semua. Makanya disebutkan as-salah mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj kecilnya orang beriman. Karena setiap kita ada punya masalah. Ada yang sedang diuji sakit stroke, ada yang sedang diuji sakit jantung, jantungnya bengkak. Ada yang diuji dengan diambil anaknya, ada yang diuji dengan dibuat anaknya punya masalah, ada yang diuji dengan finansial rizkinya, ada yang ditipu, ada yang sedang menderita ini dan itu. Setiap kita memiliki episode terpuruknya masing-masing. Mungkin teman kita yang di sebelah kita sedang berwirid, sedang berzikir, dengan berdoa dengan khusyuknya, karena hatinya sedang memikirkan istrinya yang sedang sakit. Mungkin ada seorang yang sujudnya lama sekali karena dia memikirkan tentang anaknya di rantau. Semua orang punya fase tidak mengenakan dalam hidupnya. Mi'rajkan diri kita dengan salat. Allah membuka ruang dialog antara kita dengan Allah. Maka Rasulullah mengatakan sujud itu adalah waktu terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka jangan pernah lagi sia-siakan salat, Bapak. Setelah ini nikmati salatnya. Tidak ada yang perlu diburu-buru. Segala sesuatu telah Allah tetapkan sesuai waktu dan kadarnya. Tidak ada yang kemudian rezeki itu datang diperbanyak, dipercepat ketika kita kemudian mempercepat salat kita. Beri jeda waktu 5 menit saja lebih lama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud lebih lama 5 detik saja lebih lama daripada sebelum-sebelumnya. Nikmati salatnya. Bayangkan nabimu, bayangkan Muhammad SAW yang sedang terpuruk, yang sedang diambang kesedihan, tapi kemudian dihibur dengan Isra dan Mi'raj. Maka setelah ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, nikmati waktu yang Allah berikan. Apalagi ini bulan Rajab sudah mau berakhir. Sesaat lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan sampai Rajab ini berlalu begitu saja. Allah bilang dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguh ada 12 bilangan bulan di sisiku yang telah aku tetapkan pada saat aku menciptakan langit dan bumi.
Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang paling dimuliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Apa keistimewaannya? Rasulullah bilang begini, jika datang bulan haram, bulan mulia, perbanyaklah berpuasa dan perbanyaklah amal soleh di dalamnya. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, beliau mengatakan, man shama salasata ayyam, barang siapa yang dia berpuasa 3 hari min syahril haram, di bulan-bulan haram, bulan Rajab, bulan haram, yaitu Kamis, Al-Jum'ah, was-Sabt, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, 3 hari berturut-turut. Maka dalam hadis itu disebutkan, kataballahu ta'ala lahu ibadata 700 sanatin. Maka Allah akan mencatatkan baginya pahala kebaikan setara dengan 700 tahun. Hadis riwayat Imam Tabrani. Maka mereka yang memahami, mereka puasa hari Kamis kemarin, dilanjutkan hari ini hari Jumat, dan akan dilanjutkan besok hari Sabtu. Mengapa? Karena mengetahui keutamaan berpuasa di bulan haram. Besok bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, Muharram, jangan lewatkan berpuasa 3 hari, minimal 3 hari di bulannya haram. Niatkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan setaat lagi akan datang. Ramadannya akan datang, tapi belum tentu kita ada di dalamnya. Ramadannya akan tiba, tapi belum tentu kita akan datang menyambutnya. Karena usia kita tidak pernah ada yang tahu. Jamaah yang dimuliakan, demikian apa dapat kami sampaikan. Semoga setelah ini kita dapat menikmati salat kita sebagai bentuk mi'rajnya kita kepada Allah. Tidak lagi mensia-siakan salat, tidak lagi mengabaikan azan salat 5 waktu di masjid. Nikmati salatnya. Bisa jadi itu caranya Allah mengeluarkan kita dari keterpurukan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbana innana amanna Rabbana hab lana min Allahumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh di hari yang berkah ini. Allah bukakan pintu langit kepada kita semua. Semoga Allah ijabah, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah dengarkan seluruh keluh kesah, seluruh musibah kita diangkat, seluruh ujian kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa israfana fi amrina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم أنت ربنا رب المستضعفين. اللهم أنت ربنا رب السماوات والأرض ومن فيهن. فلك الحمد يا الله، فلك الحمد يا ذا الجلال والإكرام. ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين، وانصرنا فإنك خير الناصرين، واهدنا ونجينا يا الله. اللهم آفينا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، وآفنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان إن شاء الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان يا الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، وتب علينا يا الله، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار كلها جميعا يا الله. وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.